Di tengah gulir waktu, terukir kisah cinta dan politik yang mengubah peta Nusantara. Inilah narasi pernikahan politik pertama yang monumental. Udayana dan Gunapriya Dharmapatni. Berlangsung di abad ke-10 Masehi, saat kerajaan-kerajaan mulai membentuk identitasnya. Mengikat dua entitas besar, Kerajaan Bali dan Mataram kuno di Jawa. Pernikahan ini menjadi fondasi bagi persatuan dan stabilitas regional yang penting. Bali kala itu adalah kekuatan lokal yang ingin menjaga kedaulatannya. Namun, potensi ancaman dari kerajaan yang lebih besar selalu membayangi. Sementara itu, di Jawa, Kerajaan Mataram kuno mencapai puncak kejayaannya. Mataram adalah pusat kebudayaan dan politik yang sangat berpengaruh di Nusantara. Dipimpin oleh dinasti Isyana, kerajaan ini memiliki ambisi perluasan wilayah. Pernikahan diplomatik adalah cara untuk menciptakan keseimbangan kekuatan. Lebih dari sekadar cinta, ini adalah strategi politik tingkat tinggi. Bertujuan mengamankan perbatasan dan memperkuat aliansi antar wilayah. Raja Udayana berasal dari Wangsa Warmadewa, penguasa Bali yang terkemuka. Ia dikenal sebagai pemimpin yang visioner dan berani mengambil keputusan besar. Udayana menyadari pentingnya hubungan baik dengan kerajaan adikuasa Mataram demi kesejahteraan dan kemerdekaan Bali dari dominasi asing. Ia melihat pernikahan sebagai jalan diplomasi yang paling efektif. Di Jawa, ada seorang putri yang luar biasa, Gunapriya Dharmapatni. Ia adalah keturunan Raja Isyana Tunggawijaya, Raja Mataram kuno. Gunapriya bukan sekedar putri biasa. Ia cerdas dan memiliki wibawa kerajaan. Kehadirannya di Bali akan menjadi lambang kekuatan dan legitimasi Mataram. Pernikahan ini bukan hanya menyatukan dua insan, tapi dua kerajaan yang berbeda. Perundingan panjang pasti terjadi antara kedua belah pihak, hingga akhirnya tercapai kesepakatan untuk pernikahan agung ini. Upacara pernikahan diselenggarakan dengan sangat megah dan sakral, menampilkan perpaduan indah antara tradisi Bali dan Jawa. Udayana dan Gunapriya bersumpah setia di hadapan para dewa dan rakyat. Momen ini menandai babak baru dalam sejarah hubungan Bali dan Jawa. Dari pernikahan ini, lahir kekuatan politik dan kebudayaan baru di Bali. Kehadiran Gunapriya membawa stabilitas politik yang sangat dibutuhkan. Ia juga membawa pengaruh kebudayaan Jawa yang memperkaya Bali. Pemerintahan mereka membawa kemajuan pesat bagi kerajaan Bali. Dari pernikahan agung ini, lahirlah Pangeran Airlangga, yang kelak menjadi Raja Besar. Airlangga adalah pewaris sah dua dinasti besar, Warmadewa dan Isyana. Pernikahan mereka menjadi jembatan budaya yang kokoh, mendorong pertukaran gagasan, seni, dan teknologi antar wilayah. Udayana memperoleh legitimasi politik yang lebih kuat dengan dukungan Mataram. Bali dapat memperluas pengaruhnya tanpa khawatir akan invasi. Keberadaan pernikahan ini didukung oleh berbagai sumber sejarah, seperti Prasasti Blanjong. Prasasti ini mengukir nama Udayana dan Gunapriya, bukti nyata keberadaan mereka. Warisan pernikahan politik ini sangat mendalam dan abadi, menjadi simbol harmoni dan kerjasama antar kerajaan di Nusantara. Ikatan ini membantu pembentukan identitas kebudayaan Bali yang kaya. Terlihat dari penggunaan aksara dan konsep keagamaan Jawa di Bali. Kisah Udayana dan Gunapriya terus menginspirasi generasi tentang kekuatan diplomasi, persatuan, dan pernikahan sebagai alat politik. Memahami kompleksitas hubungan antar kerajaan di masa lalu Nusantara. Sebuah pelajaran berharga tentang visi jangka panjang para pemimpin. Inilah kisah monumental pernikahan politik pertama yang membentuk sejarah Nusantara.